dosen pengampu Melia Yosika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Publik. Istilah kebijakan publik diserap dari bahasa asing yaitu public policy. Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publik, inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun memaksa, akan tetapi hal ini bersifat sah dan legitimate karena didasari regulasi yang jelas. Kebijakan publik ini secara otomatis akan berdampak langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Oleh sebab itu, mengapa begitu penting untuk memperhatikan dan mengkritisi setiap kebijakan yang belum atau sudah disahkan untuk mendapatkan regulasi yang paling tepat. Pengertian kebijakan publik. Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Secara umum, pengertian kebijakan publik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan atau keputusan. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintah. Pengertian kebijakan publik menurut Aminuddin Bakri adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Tujuan kebijakan publik yaitu dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagai tujuan dari kebijakan tersebut. Problem identification atau identifikasi masalah. Dijelaskan oleh Widodo bahwa langkah penting dalam proses identifikasi dan memahami masalah, kita harus mampu melakukan pemetaan situasi masalah dengan cara melakukan pencamatan atau mengenali setiap perubahan yang terjadi, baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ciri-ciri masalah kebijakan publik. Berikut ini akan diuraikan berbagai karakteristik atau ciri pokok masalah publik yang dikemukakan William N. Dunn sebagai berikut. Yang pertama, saling ketergantungan atau interdependensi. Masalah-masalah publik dalam satu bidang tertentu sering mempengaruhi masalah-masalah publik di lain bidang. Demikian pula, suatu masalah-masalah publik bukanlah suatu masalah yang berdiri sendiri, namun saling terkait dengan masalah yang lainnya. Masalah energi atau bahan bakar minyak, misalnya mempengaruhi masalah transportasi, 9 bahan pokok sembako, masalah pengangguran dengan masalah kemiskinan ataupun kejahatan dan sebagainya.
Yang kedua, subjektivitas. Masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu. Masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analisis. Karenanya, bisa jadi suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah masalah dampak antar masyarakat desa dengan masyarakat atau keluarga yang tinggal di perkotaan. Masyarakat desa tidak menganggap masalah dengan sampah rumah tangga. Sebaliknya, tiap keluarga di masyarakat perkotaan menganggap sampah rumah tangga sebagai masalah serius yang harus dipecahkan. Yang ketiga, sifat buatan atau artificiality. Masalah kebijakan hanya mungkin atau dianggap sebagai masalah ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi. Masalah kebijakan merupakan hasil penelitian subjektif manusia. Masalah kebijakan juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial objektif. Karena itu, masalah kebijakan tersebut dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. Yang keempat, dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap suatu masalah selalu berubah. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah, sebagaimana terdapat banyak pula definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Masalah yang sama juga belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama, kalau konteks lingkungan berbeda atau berubah. Demikian pula, adanya masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau waktunya berbeda. Cara pandang seseorang terhadap suatu masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang akan ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Tipe-tipe masalah publik. Masalah publik cukup banyak, tetapi seiring hanya masalah-masalah tertentu yang dianggap sebagai masalah publik, sedangkan yang lainnya tidak. Terkait dengan persoalan tersebut, pendapat Charles Jones tentang dua tipe masalah publik atau problem public kiranya digunakan untuk menjelaskannya. Pertama, masalah tersebut dikarakteristik oleh adanya perhatian warga kelompok dan warga kota yang berorganisasi, yang bertujuan untuk melakukan tindakan atau action. Kedua, masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual atau pribadi, tetapi kurang terorganisasi atau kurang mendapatkan dukungan. Metode perumusan masalah. Metode merumuskan masalah adalah metode untuk mengenali, mengidentifikasikan masalah sebagai makna akan diuraikan berikut. 1. Analisis batasan, yakni usaha mengestimasi batas peta masalah atau memetakan masalah melalui pencarian sampel bola salju atau snowball sampling. Pencarian masalah daripada stakeholder. Yang kedua, analisis klarifikasi, yakni upaya untuk memperoleh kejelasan melalui pemilihan secara logis dan klarifikasi konsep. Analisis klarifikasi juga bisa dimaksud sebagai
mengklasifikasikan masalah dalam kategori-kategori tertentu dengan tujuan untuk lebih mempermudah analisis. Yang ketiga, analisis hierarki, yakni upaya melalui pemilihan secara logis dan klarifikasi penyebab masalah untuk mengidentifikasi penyebab yang mungkin masuk akal dan dapat ditindaklanjuti. Yang keempat, sinektika atau sinestis adalah sebuah metode yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog. Yang kelima, brainstorming adalah metode merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui kondisi yang ada atau untuk menghasilkan ide-ide tujuan jangka pendek dan strategi-strategi yang membantu mengidentifikasi dan mengkonseptualisasi kondisi-kondisi permasalahan. Yang keenam, analisis perspektif berganda adalah metode untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah-masalah dan peluang pemecahannya secara sistematis, menerapkan perspektif personal, organisasional, dan teknikal terhadap situasi masalah. Yang ketujuh, analisis asumsi atau assumptional analysis merupakan sebuah teknik yang bertujuan mensubstansikan secara kreatif asumsi-asumsi yang saling bertentangan mengenai masalah-masalah kebijakan. Proses kebijakan. Proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan agenda. Yang kedua, perumusan alternatif kebijakan. Yang ketiga, penetapan kebijakan. Yang keempat, pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Yang kelima, penilaian atau evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merumuskan berbagai alternatif dan memilih salah satu di antaranya untuk direkomendasikan sebagai suatu kebijakan yang akan ditetapkan. A. Proses analisis kebijakan. B. Level analisis kebijakan. C. Bingkai analisis kebijakan. Dan D. Teknik analisis kebijakan. Yang terakhir, penutup. Analisis kebijakan publik akan sangat membantu menghindarkan suatu kebijakan yang akan memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Dengan analisis kebijakan diharapkan dapat menghindari kegagalan dalam implementasinya, karena analisis kebijakan memberikan informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima publik. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf dan terima kasih.